Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How is your day, guys? Bagaimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan tetap dalam kondisi yang sehat dan baik-baik saja. Well guys, di video kali ini saya akan ajak kalian untuk berdiskusi dan menyimak satu materi yang pasti kalian tunggu-tunggu, yaitu bagaimana trik dan tipsnya bisa masuk ke perguruan tinggi negeri dengan jalur undangan. Nah, kali ini saya akan membahas tentang jalur undangan secara umum bersama Bu Indah yang merupakan guru BP di sekolah saya maksudnya, di sekolah saya. Oke, bagaimana percakapan dan juga diskusi saya dengan Bu Indah kita akan saksikan sebentar lagi. Oke, stay tune. Oke, Bu Indah, apa kabar? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang Bu Indah masuk channel saya loh. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih sekali. Oke. Karena istilahnya ini salah satu channel yang memfasilitasi saya sebagai guru BK. Dengan masa kondisi COVID seperti ini. Kami merasa belum maksimal dalam memberikan materi ke anak-anak. Iya, jadi ini betul. adalah salah satu solusi. Betul. Jadi saya sangat berterima kasih sama Bu Yurita. Iya, jadi kadang-kadang gini loh Bu Indah, kan ada beberapa anak-anak itu yang suka bertanya. Cuma kan karena kondisi pandemi kayak gini, kita nggak mungkin bertatap muka secara langsung ke anak-anak untuk menjelaskan A to Z, dari A sampai Z. Nah, mudah-mudahan dengan video kita kali ini bisa sedikit mengobati rasa keingintahuannya anak-anak nih, terutama gini loh. Sekarang udah mid semester, bentar lagi semesteran. Buat yang kelas 12 nih udah di ujung-ujung tanduk nih, mau menentukan pilihan ke Udah perguruan siap-siap. tinggi. Ya, udah siap-siap ya Bu ya. Untuk yang kelas 10 ini baru start awal nih gitu loh kan. Tetap harus dirancang gitu ya. Nah, persiapannya. karena itu tidak menutup kemungkinan bahwa kita semua pengen masuk perguruan tinggi negeri. Apalagi dengan cara yang gampang, yaitu jalur undangan. Ya kan? Maka itu banyak sekali anak-anak yang bertanya ke saya. Sebenarnya jalur undangan itu sendiri tuh apa gitu loh. Bu Ina bisa jelasin nggak jalur undangan tuh apa gitu loh? Oh ya, terima kasih Bu Yurita. Jalur masuk perguruan tinggi itu kan ada dua. Jalur rapot dan jalur tes. Oke. Jalur rapot yang kita tahu adalah ada program SNMPTN. SNMPTN. Nanti kalau tes ada SBMPTN. Oh, SBMPTN. Oke. Jadi itu bedanya ya? Beda. Jadi undangan ini masuk dari tesnya lewat jalur rapot. Di samping ada SNPTN, ada beberapa perguruan tinggi yang membuka pendaftaran lewat jalur rapot juga. Misalnya tapi itu masing-masing perguruan tinggi ya. Seperti di UI ada PPKP UI, IPB ada USMI IPB. Itu juga termasuk jalur undangan. Itu di luar SNPTN. Jadi yang dimaksud dengan jalur undangan adalah siswa daftar perguruan tinggi lewat jalur rapot. Di samping rapot kan nilai akademik. Siswa juga perlu bisa ada tambahan seperti sertifikat. Non akademik ya? Misalnya sertifikat Olimpiade Fisika, Kimia, atau mungkin olahraga, seni. Nah, itu nanti bisa dipakai untuk daftar di jalur undangan. Jadi anak-anak yang berprestasi secara akademik dan non-akademik. Jadi jalur undangan itu adalah masuk ke perguruan tinggi dengan jalur nilai rapot. Secara akademik ataupun dengan jalur non-akademik. Tadi yang prestasi-prestasi bisa. Nah, itu kalau bicara mengenai apa itu jalur undangan. Nah, yang jadi pertanyaan berikutnya adalah siapa aja sih Bu yang boleh mendaftar untuk jalur undangan ini gitu loh. Apakah semua siswa dibuka peluang yang sama atau hanya beberapa orang pilihan aja? Itu gimana Bu? Yang disebut dengan nilai rapot, pastinya anak-anak yang punya prestasi bagus kan. Untuk bisa masuk ke jalur undangan ada kriterianya. Sekolah kita kan akreditasinya A.
Jadi dengan akreditasi A kita diberi kesempatan untuk mendaftarkan 40%. Hanya 40%. Hanya 40% yang bisa daftar di jalur SNPTN. Oke, dengan kriteria sekolah akreditasi A boleh daftar 40%. Oke. Kalau yang B kan hanya 25%. Kalau C hanya 5%. Jadi dalam proses pendaftaran nanti ada caranya. Yang pertama adalah setelah kita sudah 40%, siswa juga harus daftar di LTMPTN. Lembaga LTMPT, Lembaga Tes Masuk Perguruan Tinggi. Oh, nanti kita tulis ya kepanjangannya, nanti ada di deskripsi. Ya, LTMPT. Jadi sekolah bikin akun ya untuk mendaftarkan seluruh siswanya. Seluruh ya? Seluruh siswanya. Kemudian siswa juga bikin akun di situ. Nantinya digunakan kalau misalnya siswa itu masuk pemeringkatan, secara otomatis bisa daftar di akun masing-masing. Ya. Kalau misalnya tidak lolos yang 40%, akun itu bisa dipakai buat daftar jalur tes. Oh, masih bisa dipergunakan lagi? Jalur tes, nanti juga ada jalur mandiri dan sebagainya. Jadi syaratnya siswa tersebut harus bikin akun di LTMPT, Lembaga Tes Masuk Perguruan Tinggi Negeri. Ya, jadi daftar di akun LMPT, baik sekolah atau siswa. Yang kedua adalah siswa yang mempunyai prestasi akademik, ya, dari ranking 1 sampai 40%. Nah, itulah yang akan diikutkan, istilahnya yang boleh daftar di jalur undangan. Jadi yang boleh ikut daftar itu hanya siswa yang punya kriteria nilai yang 40% terbaik seluruh satu angkatan. Jadi hanya 40% siswa yang punya nilai terbaik. Dan kalau sekolah memang mengirimkan seluruh data. Kalau secara umum seluruhnya di dan kebetulan kita juga nanti meranking juga. Kalau ranking kan kemarin hak sekolah ya. Kalau sebelumnya itu pihak panitianya. Tahun kemarin pihak sekolah yang meranking. Oh, jadi step awalnya tuh dari kita dulu yang meranking, baru nanti dilanjutkan ke sana pihak dari panitia perguruan tingginya. Jadi artinya boleh selama statusnya masih siswa ya, Bu ya. Kalau dia sudah alumni nggak bisa lagi dong ya? Kalau SNPTN hanya berlaku tahun ini. Kalau SBMPTN bisa 3 tahun. Misal tahun ini nggak lolos, tahun berikutnya nyoba lagi, tahun berikutnya nyoba lagi. Yang jalur tes? Kalau SNPTN hanya tahun ini. Terus, mungkin ada pertanyaan. Untuk meranking itu apakah semua pelajaran atau hanya pelajaran tertentu? Betul, gitu kan? Sesuai aturan dari panitia LMPT ya. Untuk yang IPA, yang di ranking adalah 6 mata pelajaran. Oh, jadi hanya 6 mata pelajaran saja. Yang pertama bahasa Inggris, bahasa Indonesia, matematika, fisika, kimia, biologi. Kalau yang IPS, bahasa Inggris, matematika, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, geografi, sosiologi, ekonomi. Oh, berarti dibagi 2. Ada yang pelajaran umum, ya tadi termasuk bahasa Inggris, bahasa Indonesia dan matematika, dan pelajaran jurusan. Iya, jurusan. Jadi yang di ranking adalah pelajaran jurusan. Makanya kalau saya kelas 1, ngajar kelas 1, coba untuk anak-anak yang dulunya berprestasi dari SMP-nya, mumpung kamu masih kelas 1, kan kita sudah dijuruskan kan? Coba diprogram dari sekarang untuk nilai-nilai tersebut adalah stabil, syukur-syukur naik. Kan harapannya itu meningkat. Jadi itu salah satu syarat ya untuk bisa daftar. Kalau masalah diterima itu beda lagi. Iya, kan? Ini untuk daftar aja itu kriterianya nilai yang 6 tadi minimal tuh meningkat. Ya, karena memang secara psikologis, Bu, kalau anak yang punya nilainya tiap levelnya itu meningkat, berarti kan secara kejiwaan dan mental dan juga akademik dia baik gitu ya kan, karena ada perubahan dari tahun ke tahun, ada perubahan, motivasinya bagus. Berarti kan dia sudah mulai beradaptasi dengan baik di sekolah, mampu menerima pelajaran dengan baik. Kalau seandainya yang dari tahun ke tahun malah merosot, berarti kan secara psikologis kurang baik gitu kan. Jadi kalian yang masih kelas 10
Ingat, mulai dari sekarang start awalnya dibagusin, kemudian maintain nilainya terus sampai ke kelas 12 semester pertama. Kita sebut semester 5 ya. Semester 5. Semester 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Itu tadi mengenai siapa saja yang boleh mengikuti jalur undangan. Tapi sekali lagi Bu Yurita, harapan anak atau orang tua kepengennya bisa ikut di jalur undangan. Harapan. Dan bisa diterima. Pasti. Tapi sekali lagi makanya kalian harus usaha ya kan. Kemarin kalian berusaha sampai semester 4. Nah sekarang tinggal 3 bulan lagi kalian akan menerima rapot ya. Rapot ini kan udah mid semester 5, ya. Tinggal 3 bulan lagi. Diusahakan nilainya harus naik dari semester 4. Ya, itu kan sebagai idealnya seperti itu. Jadi ini yang kelas 12 ya Bu ya? Iya, yang kelas 12. Karena semester ini penentu loh. Semester ini penentu kalian melangkah ke jenjang yang lebih jauh lagi. Oke Bu Indah. Nah tadi kan sudah siapa saja yang boleh mendaftar gitu kan. Nah sekarang momennya, waktunya, itu jalur undangan itu biasanya dibukanya kapan Bu Indah? Kalau sosialisasi pembukaan jalur undangan itu sekitar bulan November. Jadi biasanya panitianya tuh meluncurkan media sosial, kemudian guru-guru juga dipanggil kan, ada sosialisasi jurusan-jurusan apa yang dibuka. Kalau nggak pandemik, kita pasti diundang ke UI, ke IPB, gitu. Ikut sosialisasi ya? Iya, bahkan ke ITB, kita pernah ke sana untuk mendengarkan program-program baru, apa yang harus dilakukan, harus dipersiapkan gitu. Nah, biasanya bulan November sosialisasi. Kemudian setelah sosialisasi, pihak sekolah akan mengisi data di PDSS, Sekolah Pangkalan Data Siswa Sekolah. PDSS, oke. Semua siswa ngisi data, sekolah ngisi data siswa. Kemudian ada pemeringkatan. Nah, mungkin sekitar Januari nanti siswa akan melihat, oh saya termasuk yang boleh daftar. Kan kita mengirimkan seluruh data itu. Dan hanya 40% yang bisa daftar. Nah, sekitar Januari akhir lah anak akan, ini kira-kira perkiraan ya, karena kan waktu pastinya tergantung dari kesiapan panitia juga gitu kan. Tapi perkiraan itu mulai pembukaan dan setiap sekolah di sounding itu bulan November. Dan biasanya kita Desember udah semesteran ya Bu ya. Desember semesteran, terima raport ya, nilai udah keluar. Terus ada ya biasalah perbaikan segala macam. Di Januari kita mulai mengisi data. Mengisi data ke sana. Nah, siswa mulai milih, terutama siswa yang boleh daftar itu sekitar awal Februari. Memilih perguruan tinggi dan jurusannya di Januari, mereka di Februari. 40% itu. Yang sudah dinyatakan 40% itu keterima boleh mendaftar di bulan Februari, mereka mulai memilih jurusan. Dan diingatkan aturan kemarin itu masih sama dengan aturan sebelumnya. Jadi siswa memilih 2 perguruan tinggi, ya. Kemudian masing-masing perguruan tinggi bisa 2 prodi. Misalnya pilihan pertama di UI, misalnya UI 2 prodi, satunya lagi misalnya di Undip 1 prodi, maksimal. Jadi 2 perguruan tinggi, 3 prodi ya. Iya. Tapi kalau misalnya Bu, kan ada orang tua nih yang banyak banget. Saya nggak akan kemana-mana, saya hanya kepengen di Depok. Ya silakan saja. Kalian bisa daftar di UI saja. Ambil maksimal 2 program studi. Atau di UNJ 2 prodi. Silakan aja. Nah, kalau misalnya kita yang tinggal di satu daerah terus mau nyebrang ke daerah lain, itu memungkinkan Bu? Silakan. Bebas ya? Bebas. Tahun kemarin kan kita ada yang diterima di Sumatera kan? Iya, betul. Nggak masalah. Malah di Surabaya ada loh gitu kan? Peluangnya lebih besar ya? Lebih besar. Anak-anak kita alhamdulillah loh, penyebarannya luar biasa. Ya memang strategi itu penting banget ya. Strategi berarti mulai dari sekarang mulai cari-cari info. Saya maunya di mana, jurusan apa yang memang sesuai dengan bakat dan minat saya gitu ya Bu ya.
jangan cuek lah ibaratnya, jangan nanti udah di ujung baru saya mau ngapain, saya mau apa gitu loh kan ya. Sudah dikasih kesempatan boleh daftar, giliran mau daftar bingung, nangis. Ini kejadian pernah loh, sampai ada sedikit cerita nih, sampai anak itu telepon, Bu Indah, pan mau penutupan loh. Saya masih bingung. Aduh, ini yang salah siapa? Padahal dari awal sudah ditata sedemikian rupa. Tapi alhamdulillah diterima UI tuh. Alhamdulillah, berarti nasibnya bagus. Kita hanya ikut kertas gitu. Kamu tuh pinter ranking terus, kenapa kok masih habis orang tua saya maunya ini, saya ini. Dari awal kan ibu bilang perdebatan di rumah, kalau udah hari kayak gini udah nggak usah perdebatan. Tapi alhamdulillah ya masih rezeki, Berarti video ini boleh ditonton bareng orang tua dan anak ya gitu kan, biar nanti ada kata sepakat antara anak sama orang tua maunya kemana, supaya nanti tidak di ujung-ujung hari hanya udah tinggal eksekusi ya Bu. Saya udah mantep ini loh Bu Indah, gitu kan enak gitu ya. Oke, berikutnya nih. Nah, di mana pelaksanaannya tuh biasanya Bu? Kalau sekarang kan online ya, kalau online mah di mana aja kan bisa. Cuma intinya bebas lah. Kalau dulu kan ada kriteria harus salah satu Jawa Barat. Oh iya, sesuai dengan wilayah tempat tinggal ya. Terus pilihan berikutnya di luar. Sekarang sepertinya bebas ya. Bebas. Dan alhamdulillah ya setiap tahun ada yang diterima gitu. Jadi lebih enak ya. Sekolah hanya fasilitator, anak-anak yang memutuskan dan sekarang udah zamannya teknologi bagus, kalian bisa online, bisa di mana aja daftarnya, mau gimana tetap merujuk kepada sekolah sebagai fasilitator. Ya, itu dia tuh. Terakhir Bu Indah, gimana caranya? Tadi sih sebenarnya udah disinggung sedikit ya sama Bu Indah, how to-nya itu tuh udah mulai dari kalian bikin account, kemudian mulai dari sekolah sounding dan sebagainya. Bisa diulang nggak Bu? How to-nya, bagaimana caranya? Mulai dari awal sampai nanti akhirnya diputuskan saya keterima. Gitu loh. Diterima, diingat ya anak-anak ya. Jalur undangan itu kalian tidak hanya bersaing dengan sekolah atau sekolah-sekolah teman sekolah di sini atau teman di Depok, tapi se-Indonesia. Ya. Untuk bisa boleh daftar aja sudah diseleksi di sekolahnya. Di sekolah masing-masing. Ketika daftar, kalian akan bersaing dengan orang-orang yang terbaik dari daerah mana saja. Jadi memang agak ketat untuk bisa diterima. Jadi intinya kalau memilih jurusan harus memilih perguruan tingginya tuh harus mengukur kemampuan lah. Jangan istilahnya kita paham betul bahwa prestasi kita itu di mana, jadi kita penempatannya pas. Dan yang paling penting memang kalau jurusan harus sesuai dengan bakat minat kita. Jadi intinya yang pertama adalah yang bekal kita memang nilai harus seperti dari awal, nilai diusahakan meningkat, stabil atau naik, ya kan. Yang kedua dipersiapkan sekali lagi sertifikat-sertifikat yang sudah kalian peroleh selama aktif di sekolah, nanti bisa digunakan. Untuk nambah poin ya, nambah ini. Karena kemarin yang diterima kemarin ngirim 3 sertifikat, alhamdulillah diterima. Anak kita ada ya. Sebelumnya juga begitu. Sertifikat itu sangat menunjang. Jadi anak itu tidak hanya pintar tapi aktif. Aktif ya. Jadi memang anak itu anak berpotensi. Dan yang berikutnya adalah indeks sekolah. Ya, yang menentukan anak bisa diterima ke jalur undangan ya. Satu, nilainya bagus, anaknya aktif. Indeks sekolah, maksud indeks sekolah itu maksudnya alhamdulillah kita akreditasinya udah A. Akreditasi sekolah juga berarti yang dilihat ya. Udah A. Jadi kesempatannya lebih banyak ya kan. Yang kedua adalah penyebaran lulusan kita itu alhamdulillah sudah merata hampir dari berbagai daerah di Indonesia. Karena itu menentukan juga ya Bu, perguruan tinggi itu mau bekerja sama dengan kita atau enggak gitu ya. Kita setelah ini dari SMA di Depok, padahal diterima kemarin di Sumatera, ada di Bali, di Malang, gitu kan, Surabaya, terus sampai kemarin Undip, ya, Unsur dan sebagainya. Penyebarannya hampir merata. Dan yang paling penting adalah ketika anak itu kuliah, dia menunjukkan prestasi yang bagus, sehingga ketika kuliah nilainya bagus. Syukur-syukur menjadi mahasiswa teladan terbaik atau prestasi gitu. Membawa nama baik sekolah itu akan menguntungkan buat adik-adik kelasnya gitu ya. Nah, ini membuka jalan untuk
adik berikutnya tuh akan mudah masuk ke perguruan tinggi negeri. Ya. Jadi intinya itu yang memang kalau bicara nilai kalian sudah nabung ya. Iya, nabung dari. Tinggal di semester 5. Kalau akreditasi kita sudah bagus. Bagus. Penyebarannya sudah bagus. Oke. Apalagi tadi diskusi pemilihan jurusan harus tepat juga. Nah, bicara mengenai jurusan, kalau nggak salah Bu Indah tuh materi BK itu nggak jauh dari bakat, minat. Kemudian ada beberapa kuis-kuis yang semuanya menyangkut tentang rencana kalian milih jurusan. Nantinya kan semuanya seperti sudah dimulai dari kelas 1, 2. Dan itu harus dimantapkan dari sekarang. Kalau dulu kelas 1, 2 milih jurusan pengen kuliah sampai gonta-ganti lah ya, kadang ini kadang itu gitu ya. Kadang-kadang bisa 5. Kalau sekarang udah mulai fokus. Dan disesuaikan dengan nilainya masuk nggak. Misalnya kalau kesehatan ya usahakan misalnya ya biologi, kimia, itu nilainya nonjol tidak, gitu kan. Ya harus melihat kemampuan, bakat minatnya, kemudian prestasi nilainya juga harus dilihat juga. Dan harus mencari tahu sedetail-detailnya jurusan yang akan kalian ambil, sehingga kalau sudah diterima nggak boleh ditolak. Oh gitu ya Bu ya? Kan untuk bisa diterima itu udah ribuan saingannya. Untuk diterima itu aja seleksinya udah banyak. Sudah diterima ditinggalin? Tinggal lah, ini jadi catatan, ini sekolah ini kok. Makanya harus yakin dari awal. Harus yakin, nggak boleh ikut-ikutan, nggak boleh asal milih, nggak boleh yang penting perguruan tinggi ini masuk, giliran diterima kok jurusannya nggak sesuai, nggak jadi ambil. Ibu nggak mau dengar seperti itu. Jadi intinya dipersiapkan secara matang ya dari sekarang. Jadi sebenarnya dari paparan Bu Indah tadi itu udah menjawab bagaimana caranya, how to do-nya, tipsnya ya, tipsnya dan trik-triknya. Yang pertama ya kalian harus punya tabungan nilai dulu. Ya, tabungan nilai itulah yang nantinya akan membantu kalian untuk bisa lolos ke jalur undangan. Kemudian juga menentukan jurusan yang memang sesuai dengan kemampuan. Ya kan, jangan cuma sekedar kemauan, tapi ini kemampuan loh ya. Karena nanti kalau hanya kemauan nggak diterima, nyesel. Kok nggak diterima, ternyata memang nilainya tidak sesuai gitu kan. Yang kemudian yang berikutnya adalah selalu pantau semua informasi dari sekolah ya Bu ya. Karena nanti kan sekolah pasti akan sounding kan Bu, pasti akan memberikan informasi. Kayak tadi, kapannya. Mulai November itu sudah mulai sekolah diberikan informasi. Dan ini Bu Yurita, yang penting bagi kalian harus apa istilahnya IG ya, harus berteman dengan apa nih? LTMPT official. Oh, linknya ya Bu ya? Link informasi gitu ya? Itu resmi dari lembaga tes masuk perguruan tinggi negeri. Itu yang SNPTN, SBMPTN itu resmi di situ. Jadi siswa wajib IG-nya bergabung dengan follow IG ini. Nanti ada IG-nya, kita tulis di bawah. Jadi kalian kalau mau tahu informasinya lebih detail lagi dan bagaimana rupa-rupanya tentang perguruan tinggi negeri itu masuknya, triknya segala macam ada di IG-nya. Jadi jangan sampai ketinggalan info, itu suka berubah. Kalau itu resmi kan akunnya banyak tuh. Kalau ini resmi. Atau mungkin juga kalian bisa follow info PTN, info SNPTN, SBMPTN. Pokoknya dari sekarang, karena apa? Guru kadang-kadang kita juga kan terbatas ya. Jadi kalian bisa nambah wawasan dengan follow yang berkaitan dengan perguruan tinggi. Jangan batesin lah, jangan batesin bahwa saya hanya nerima saja dari sekolah, tapi kita juga harus kreatif. Banyak mencari tahu, banyak ikut dalam seperti akun-akun yang memang resmi dibuka untuk jalur ini. Berarti kalau yang buat kelas 10 tuh kesempatannya, peluangnya masih besar banget ya Bu ya? Iya, jadi intinya memang program itu harusnya di kelas 10. Cuma anak-anak itu kan saya ada materinya, cuma mungkin gregetnya baru sadarnya setelah kelas 12. Tapi ini ada pesan lagi sama Bu Indah, sekali lagi, karena jalur undangan ini kuotanya terbatas, saingannya ketat, ya, harapan sekolah sih banyak yang diterima. Pasti. Jadi sesuai dengan triknya kalian nanti berusaha semaksimal mungkin di nilai semester 5 ya. Tapi kalian juga nggak usah khawatir kalau misalnya tidak diterima.
Oh, jalur undangan. Ada kan jalur lain. SBMPTN kan sama aja. Jadi kalian nanti belajar lagi, latihan soal-soal, belajar lagi, kemudian ada SBMPTN. Kalau SBMPTN nggak terima, ada lagi jalur mandiri. Jalur mandiri. Nah, semua hampir mayoritas perguruan tinggi juga buka. Jadi masih banyak jalur bisa masuk perguruan tinggi negeri. Ada lagi nih jalur masuk perguruan tinggi OSIS ya. Kalau yang dengan ketua ini ya? OSIS, ekskul ya? Jadi ketua OSIS bisa masuk daftar IPB menggunakan raport. Itu semua kampus atau hanya beberapa kampus? Hanya IPB doang. Oh, jadi yang pengen masuk IPB, mulai sekarang ayo jadi ketua OSIS, tapi syaratnya harus rata-rata 8. Ketuanya atau semua anggota OSIS sih? Ketua OSIS. Ketua OSIS. Tapi ada beberapa juga perguruan tinggi yang menerima misalnya hafiz Quran. Oke. Nanti ada beberapa yang nanti Ibu infokan lah ya, istilahnya banyak jalur lah. Kalau misalnya kalian hafiz Quran, ada beberapa perguruan tinggi yang terima tanpa tes. Tanpa tes. Jadi tidak hanya mesti SNPTN ya, ada SBMPTN, ada jalur-jalur seperti itu. Jadi maksimalkan semua potensi yang ada di diri kalian tuh dimaksimalkan. Ya kan? Akademik dimaksimalkan, terus kreativitas di luar sekolah dimaksimalkan, kemampuan rohani juga ditingkatkan gitu ya kan Bu ya. Karena ya yang namanya keberuntungan itu bukan cuma sekedar kerja keras diri pribadi, tetap juga harus ada doa dan dukungan orang tua, itu paling penting. Dan yang paling penting Ibu ingatkan, jangan terpaku pada jalur undangan. Sekali lagi, diterima di perguruan tinggi banyak jalur masuk. Makanya SMA Tugu Ibu banyak diterima perguruan tinggi negeri karena mereka mengikuti semua tuh diikutin. Rapot nggak diterima, SBM nggak diterima, mandiri ada beberapa. Coba jadi untuk angkatan tahun ini, Ibu harap seperti itu. Jadi intinya tetap fokus, jurusan sudah dipersiapkan dari sekarang, sudah mulai fokus. Kemudian nanti setiap tahapannya, misalnya rapot dulu dicoba. Kalau rapot nggak lolos ya nggak usah stres, nggak usah masih ada kesempatan, ada SBM, ada mandiri dan sebagainya. Jadi banyak cara lah masuk PTN. Jadi berarti kenapa sebuah sekolah itu punya informasi bahwa siswanya diterima itu ya karena siswanya sendiri mengikuti arahan dari sekolah. Nggak terima plan A, plan B, plan B nggak bisa, plan C, plan D. Yang penting adalah tujuan utamanya buat masuk perguruan tinggi negeri, catat ya. Tujuannya adalah masuk perguruan tinggi negeri, kesampaian. Karena kan sebenarnya swasta negeri sama aja ya Bu ya. Cuman kan sekarang ini kalau bisa negeri kenapa enggak gitu loh kan. Bukan berarti kita mendiskriminasikan yang satu dengan yang lainnya gitu loh kan. Konteksnya adalah bagaimana bisa lolos ke perguruan tinggi negeri. Gitu. Tetap semangat. Dan yang paling penting intinya ini kan masa pandemik ya. Iya. Masa pandemik ini, nah ini berbeda dengan penerimaan tahun-tahun sebelumnya. Kalau tahun-tahun sebelumnya kan ada, kalau kemarin hanya tes TPS aja. Jadi tesnya nggak ada mata pelajarannya. Tapi tetap Ibu berpesan bahwa kalian tetap belajar soal-soal umum, soal jurusan wajib tetap dibaca. Ya syukur-syukur kalau misalnya diterima SNPTN itu nggak masalah ya, selesai. Tapi kalau yang nggak diterima, karena kalian harus tetap berjuang belajar lagi. Jadi kalau tahun kemarin nggak ada tes itu. Tahun ini ada? Tahun ini nggak tahu, ini kan belum ada pengumuman. Jadi pantau terus pengumuman di tiap sekolah ya. Dia kisaran November nanti tiap sekolah pasti disounding lah ya. Oke. Dan jangan lupa ya, jadi LTMPT official itu wajib diikuti oleh seluruh siswa kelas 12. Karena apa? Itu bicaranya aturan itu akun resmi dari pemerintah. Ya. Oke deh. Sebenarnya banyak pertanyaan-pertanyaan di luar sana, tapi kita lebih membatasi bahwa secara umum aja ya Bu Indah ya. Karena kan memang tiap sekolah punya kebijakannya masing-masing. Tiap sekolah punya aturan mainnya masing-masing. Ini adalah aturan main secara umum. Apalagi ini yang sudah pernah kami terapkan di sekolah kita ya Bu ya. Di sekolah kami diterapkan seperti ini. Ya, jadi jangan nanti
teman-teman di luar sana yang menonton channel ini malah jadi bingung. Tetap fokus kembali ke sekolah masing-masing. Ikuti aturan dari sekolah masing-masing. Ya Bu Indah, seperti itu kira-kira. Sekali lagi terima kasih. Ya Allah. Mudah-mudahan ini membantu ya Bu Indah. Sangat membantu. Membantu teman-teman di sana, membantu orang tua yang mungkin masih punya harapan, tapi nggak tahu bagaimana. Dan mungkin ya kayak saya punya anak yang sudah mau mendekati tamat sekolah kan punya ancang-ancang mau ngapain gitu loh kan. Sehingga jangan ada kata menyesal di akhir. Tapi menyesal di akhir ya Bu ya. Cari tahu semaksimal mungkin dari sekarang. Media sosial yang resmi kamu pelajari. Ya, informasi itu kan dari sekarang ya. Jadi hari-harinya tinggal iya, mantep. Jangan ada kata menyesal, tapi segala sesuatu diupayakan yang terbaik. Yang terbaik. Iya, itu yang paling penting. Oke ya, Bu Indah makasih banyak. Sama-sama. Terima kasih. Nanti kalau memang ada lagi yang lainnya, saya akan ketemu Bu Indah lagi untuk ngobrol gitu loh kan. Oke guys, itu tadi bincang-bincang saya sama Bu Indah mengenai bagaimana caranya kalian bisa masuk ke perguruan tinggi dengan jalur undangan. Ya, mudah-mudahan ini bermanfaat buat kalian semua. Dan jangan lupa untuk selalu like, share, dan juga subscribe di channel. Lonceng notifikasi tentunya, supaya kalian akan terus mendapatkan update-update informasi terbaru dari saya. Oke guys, thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.